Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita akan membahas tentang internet gratis yang di tengah pandemi corona ini ya. Internet gratis yang 100 giga, ada yang 20 giga, 60 hari. Ada yang karena pemerintah melakukan lockdown dan kita dikasih kuota gratis katanya seperti itu, dan semuanya tidak semua sih ya, sebagian besar akan kita bahas di sini. Yang pertama, internet gratis 20 giga 60 hari. Itu sudah kita bahas sebelumnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi, dan itu ternyata hoax. Itu ternyata phishing, cuma mengambil data nomor telepon kita. Ya, motor banyak di sini. Dia mengambil data nomor telepon kita dan provider yang kita gunakan itu bisa diketahui oleh si yang membuat website tadi. Kemudian untuk yang 100 giga dari Google itu katanya internet gratis dari Google karena Google telah berulang tahun atau anniversary gitu ya. Itu katanya dapat kuota 100 giga dan kita hanya disuruh share melalui WA saja. Dan ternyata di situ juga hoax, kita tidak dapat, sudah kita buktikan, nanti linknya saya taruh di deskripsi juga. Sudah kita bahas sebelumnya. Dan itu sama phishing, nomor telepon kita yang diambil dan apa ya, pokoknya sudah kita bahas lah, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Dan yang ketiga ini lebih sadis lagi, katanya pemerintah melakukan lockdown karena ada wabah corona, dan kemudian kita dikasih kuota gratis, kuota internet gratis dengan cara mengisi data-data seperti nama, nomor KTP, nomor KK, nomor telepon, dan apalah ada, pokoknya ada itu katanya ya. Dan itu kita dapat internet gratis dari pemerintah, al operator, bayangkan semua operator ya. Dan itu juga ternyata hoax, itu phishing yang lebih sadis lagi. Dan yang ada user kesini ngadu katanya kok pulsanya berkurang terus setiap hari, 3.500, kadang 4.000, kadang 5.000. Tiap hari dia pulsanya berkurang, dan karena pulsa berkurang itu tanya ke saya dan saya tanya balik, apa si user ini melakukan langganan seperti NSP atau semacamnya yang saya tunggu, yang kalau ada orang telepon itu ada nadanya, itu kan harus kena, tapi per minggu itu ya. Itu saya tanya, itu katanya tidak. Kemudian apa pernah melakukan SMS dengan 4 digit nomor SMS berlangganan, katanya juga enggak. SMS berlangganan itu kita bisa menerima berita atau menerima SMS harian. Itu setiap kita menerima SMS kita bisa dikurangi untuk pulsa kita sendiri ya, seperti SMS berlangganan seperti itu. Dan ternyata tidak. Dan apakah pernah menginstal aplikasi atau apa yang baru-baru ini, katanya enggak. Cuma baru-baru ini katanya mengikuti kata di grup WA itu ada internet gratis dengan cara ya diklik linknya, kemudian diisi kolom-kolomnya seperti nomor telepon dan lain-lain, dan klik link dan sebagainya. Itu setelah itu keesokan harinya si user ini terkena potongan pulsa per hari 3.500 sama dengan 5.000 ya. Jadi langsung itu. Kemudian saya sarankan untuk menelpon operator, karena beliau menggunakan provider Telkomsel. Saya sarankan untuk menelpon customer service dari Telkomsel sendiri. Dan ternyata beliau itu sudah lumayan tua, dan ya tua itu bukan berarti gaptek ya, tapi kebetulan si usernya sudah lumayan tua, dan kemudian dia agak gaptek, cuma langsung ada berita langsung percaya dan suruh telepon operator, katanya nggak bisa minta tolong kepada saya. Jadi ya saya telepon, ternyata benar di situ ada SMS, seperti bukan SMS ya, seperti intinya layanan berlangganan gitu, tapi entah apa berlangganannya dari Telkomsel sendiri juga tidak bisa menjelaskan ya. Saya minta untuk ditutup dan ternyata bisa. Dan yang saya sayangkan itu yang di tengah COVID ini ya, kita berdoa untuk kita semua, semoga wabah virus ini semoga cepat selesai dan sudah tidak ada lagi. Sebentar lagi juga Ramadan, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan tanpa ada wabah COVID ini ya. Dan juga kalau Lebaran nanti kan kita bisa bertemu dengan saudara atau dengan tetangga, itu kita bersalam-salaman. Kita itu kayak kurang pas gitu ya, kalau misalnya kita Lebaran kemudian cuma di rumah aja itu kan, atau kita bertemu cuma nggak salam-salaman, cuma saling bersama saja. Tapi ya gimana lagi ya, pokoknya kita berdoa yang terbaik. Dan ini
Untuk teman-teman saya ingatkan kembali, untuk internet gratis sebaiknya terima info dari yang kredibel. Seperti misalnya kalau ada dulu pernah dapat internet gratis tapi tidak 1 bulan, cuma 2 hari kalau nggak salah, seingat saya. Itu saya juga pernah nyoba dan itu beneran dapat. Itu waktu ada PLN pemadaman serentak, di situ ada dari pihak PLN memberi kuota gratis kepada usernya, atau bisa dibilang semua orang lah, hampir semua orang kan menggunakan listrik ya. Itu dengan cara ketik bintang berapa, pokoknya ada di Telkomsel itu bintang 363 bintang 80 peker kalau nggak salah, seperti itu. Dan itu informasinya langsung dari PLN, bukan dari nomor telepon yang 08108508 bla bla bla, pokoknya itu nomor yang banyak diisinya, itu bukan. Itu langsung dari PLN, tidak ada nomornya, langsung namanya itu langsung PLN huruf besar semua. Itu suruh ngeklaim, caranya di situ sudah ada tutorialnya, itu kredibel seperti PLN. Kemudian kalau ada disiarkan di media mainstream ya, seperti ya bisa kita bilang yang kredibel di Indonesia ini adalah detik.com, kemudian ya semacamnya itulah, pokoknya yang kredibel kita ambil. Kalau dari cuma share WA kemudian kita share seperti mengisi formulir atau apa, itu sebaiknya dihindari saja karena sangat beresiko ya. Ini yang menurut saya sangat merugikan itu adalah seperti mengatasnamakan pemerintah memberikan kuota gratis karena diadakan lockdown itu ya. Itu kita disuruh ngisi seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nomor KTP, nomor KK, kemudian ya seperti itulah, pokoknya lengkap seperti itu. Dan perlu saya ingatkan pada teman-teman, itu kalau di negara lain ya, itu setahu saya sendiri, bukan gimana ya intinya saya pernah dengar itu kalau di negara luar itu data seperti nomor KTP dan nomor KK itu diperjualbelikan. Seperti yang kita tahu, untuk mengaktifkan kartu prabayar kita, seperti kartu HP ya yang dipasang di HP, itu kita harus mengisi nomor KTP dan KK. Nah, di situ setiap nomor NIK KTP, nomor induk kependudukan, dan nomor KK itu dibatasi 3 nomor. Jadi bayangkan, ini bukan berarti oknum counter yang melakukan ya, bukan saya pembelaan karena saya seorang yang berusaha di pihak counter. Bukan, itu biasanya ada orang yang melakukan phishing dan kemudian memperjualkan data nomor KTP dan KK ke pihak counter yang menjual kartu langsung aktifan. Kan ada langsung kartu aktifan seperti untuk kuota. Itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau misalnya mau daftar nomor baru dan kemudian di situ sudah mencapai limit batas pendaftaran, berarti nomor KK atau KTP Anda sudah dipergunakan sebelumnya, atau bisa dibilang mungkin juga diperjualbelikan seperti tadi ya. Jadi kita harus hati-hati. Saya sendiri juga tidak munafik ya, saya juga suka gratisan, tapi ya saya sarankan mending nggak usah ambil lah, itu resikonya lebih besar dari apa yang kita dapatkan. Bahkan kita tidak dapat apa-apa loh, kita cuma jadi korban phishing ya. Dan setelah kita dirugikan, kita masih share lagi ke WA atau ke grup, dan bayangkan setiap yang kita share dan dia tahu kalau kita share, dan situ share-nya kan kata-katanya kita sudah mendapatkan kuota, padahal kan tidak. Itu juga ada yang ngeklik lagi dan lagi, banyak penyebarannya ya, seperti itulah. Jadi kita jaga supaya hoax ini bisa teratasi ya, tidak menyebar lebih luas lagi. Saya sarankan untuk mengingatkan, kalau misalnya teman-teman punya WA kemudian ada yang menyebarkan link kuota gratis, mendingan sebaiknya disiapin dan diingatkan kalau itu sebenarnya phishing ya. Di tengah pandemi COVID ini memang banyak orang yang memanfaatkan situasi seperti ini ya. Jadi ya kita berdoa semoga semuanya baik-baik saja dan hilanglah semua virus-virus yang
kurang baik ini ya. Ya bukannya kurang baik, memang tidak baik ini. Oke, jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan mudah tergiur untuk kuota gratis atau internet gratis. Jadi sayang data kita lah, data kita jangan sampai keambil ke orangnya. Apalagi kalau ada suatu link itu yang suatu link, kalau kita klik link tersebut si hacker ini bisa mengendalikan ponsel kita, jadi itu sangat berbahaya. Oke, pesan saya sangat berhati-hati dalam bermedia sosial, terutama untuk mengklik link-link atau membagikan atau mengisi formulir. Kalau mengisi formulir itu sudah dipastikan kita memberikan informasi kita kepada si yang mengelola website tadi ya. Walaupun Facebook itu saya menyebut Facebook karena pasti banyak yang pengguna Facebook. Di situ kita menyebutkan email, kemudian ada nomor telepon, ada jenis kelamin dan nama kita. Itu otomatis pihak Facebook sendiri juga tahu itu data kita. Dan Facebook sendiri sudah, kalau nggak salah saya pernah dengar itu Facebook juga dikenakan kasus karena karena menggunakan data kita secara ilegal, atau bisa dibilang seperti ini ya. Ada perusahaan untuk memasang iklan, dan iklannya itu akan ditampilkan di Facebook itu sesuai dengan data yang kita berikan. Jadi misalnya kita berada di Indonesia, jadi si pengiklan tadi mengiklankan produknya di Facebook dan sasarannya adalah orang Indonesia, dan di situ Facebook menggunakan data yang kita daftarkan kalau kita orang Indonesia, dan di situ kalau kita mendaftar dengan orang Indonesia kita bisa menerima iklan tersebut. Jadi kan data kita yang orang Indonesia tadi dipergunakan Facebook, dan itu dituntut, dan Facebook juga kalah kalau nggak salah seperti itu. Kalau saya yang salah menginformasikan ini, tolong dibenarkan, tolong diingatkan di komentar juga ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus ikuti kita di Flash ID dengan cara diklik subscribe. Dan juga kalau ada teman-teman yang memiliki kontak atau teman WA yang share link gratisan, itu saya sarankan untuk dijapri dan diingatkan kalau itu hoax ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.